Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan perkuliahan kita. Oke, topik perkuliahan kali ini adalah kerjasama ekonomi internasional. Suatu kerjasama ekonomi yang dilakukan antara suatu negara dengan negara lain. Oke, materi ini saya dapatkan dari internet dengan sumbernya adalah sebagai berikut. Oke, ini kalau saya tidak salah tujuan adanya kerjasama internasional gitu ya, Mas dan Mbak ya. Jadi ada mencukupi kebutuhan dalam negeri, meningkatkan produktivitas dalam negeri, memperluas lapangan kerja, meningkatkan pendapatan negara melalui ekspor dan memperkuat rasa persahabatan. Oke, bentuknya bentuk kerjasama internasional berdasarkan letak geografis ada regional, ini kawasan tertentu, ada antar regional, 2 kawasan atau lebih, kemudian internasional, seluruh dunia. Berdasarkan jumlah anggota, ya bilateral, ini 2 negara gitu ya, Mas dan Mbak. Kalau yang multilateral, lebih dari 2 negara, Mas dan Mbak sekalian. Oke, kerjasama ekonomi bilateral hanya melibatkan 2 negara. Hubungan kerjasama bilateral umumnya bersifat dinamis atau mudah menyesuaikan diri dengan kebutuhan bersama yang dihadapi dan meliputi berbagai bidang. Ya karena 2 negara ya, jadi ya yang diatur sedikit gitu negara yang diatur sedikit gitu ya Mas dan Mbak ya. Oke, organisasi multilateral. Organisasi multilateral regional adalah organisasi kerjasama ekonomi perdagangan yang anggotanya terdiri dari beberapa negara. Keanggotaan dalam organisasi ini bisa karena kedekatan wilayah geografis. Ya, contohnya ini ya, Association of Southeast Asian Nation. Ya, ini ASEAN ya. ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 berdasarkan Bangkok Declaration atas prakarsa 5 negara, yaitu Indonesia, Filipina, Malaysia, Thailand, dan Singapura. Tujuan dibentuknya ASEAN adalah meningkatkan kerjasama ekonomi, perdagangan, dan sosial budaya antar negara-negara Asia Tenggara. Oke, AFTA, ASEAN Free Trade Area, organisasi kerjasama ekonomi yang anggotanya terdiri dari 10 negara ASEAN, yaitu Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, Filipina, Thailand, Kamboja, Laos, Vietnam, Myanmar. Pada tahun 2003, seluruh negara ASEAN melakukan perdagangan bebas. Arus perdagangan, uang pembayaran, dan faktor penunjang lainnya bebas keluar masuk dalam wilayah ASEAN hanya dengan hambatan 0% hingga 5% dan tidak ada lagi hambatan non-tarif. Oke, berikutnya ASEAN Pacific Economic Cooperation (APEC). APEC adalah organisasi kerjasama APEC adalah organisasi kerjasama ekonomi regional di kawasan Asia Pasifik yang anggotanya berjumlah 18 negara. Gagasan pertama terbentuknya APEC diusulkan oleh Perdana Menteri Australia dan Perdana Menteri Jepang dalam Forum Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik di Australia tahun 1989. Oke, masih APEC ya, Mas dan Mbak. Tujuan pokok APEC adalah melakukan liberalisasi perdagangan dan investasi, serta meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam dan kualitas sumber daya manusia untuk meningkatkan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Pasifik.
Untuk mencapai tujuan tersebut, APEC telah menyusun agenda liberalisasi secara bertahap, yaitu tahun 2010, liberalisasi perdagangan dan investasi di antara negara industri maju di kawasan Asia Pasifik. Tahun 2020, liberalisasi perdagangan dan investasi di antara negara di kawasan Asia Pasifik. Oke, berikutnya European Economic Community, EEC, dan Uni Eropa. Ini yang saya pahami sih EU ya, European Union gitu ya, Mas Nanda, kalau saya tidak salah, merupakan perhimpunan yang didirikan tahun 1958 berdasarkan Perjanjian Roma, Italia. Tujuan EEC adalah untuk menyusun politik perdagangan bersama dan mendirikan daerah perdagangan bebas antar negara-negara Eropa Barat. Di dalam EEC tersebut terdapat perlakuan diskriminatif terhadap negara luar anggota, terutama di bidang produk pertanian. European Economic Community merupakan embrio atau cikal bakal dari Uni Eropa. Oke, berikutnya NAFTA, North American Free Trade Area, merupakan blok perdagangan yang bersifat eksklusif di kawasan Amerika Utara. Ya, anggotanya USA, Kanada, dan Meksiko. Beberapa alasan penting dibentuknya NAFTA adalah adanya perubahan global baik ekonomi, perdagangan, dan informasi. Yang berikutnya perubahan internal, yaitu kemajuan ekonomi negara-negara anggota. Ya, berikutnya hasil kerjasama blok lainnya yang kurang menggembirakan. Kemudian yang keempat, menggalang persatuan regional untuk meningkatkan posisi dan daya saing dan memperkecil defisit perdagangan negara anggota. Oke, berikutnya organisasi multilateral internasional. Organisasi multilateral internasional adalah organisasi kerjasama perdagangan internasional yang anggotanya terdiri dari hampir seluruh negara di dunia. Contohnya adalah GATT atau WTO, kemudian UNCTAD, dan lainnya. Oke, ini GATT, General Agreement on Trade and Tariff, dan World Trade Organization atau WTO, merupakan organisasi internasional mengenai persetujuan umum tentang tarif dan perdagangan yang didirikan berdasarkan Havana Charter pada tahun 1948. Tujuan dari organisasi ini adalah meningkatkan arus perdagangan internasional, perdagangan bebas. Oke, masuk ke Organization of Petrol Exporting Countries, OPEC. Organisasi ini didirikan pada tahun 1960 oleh negara-negara pengekspor minyak untuk mengatur pemasaran minyak bumi dengan cara menetapkan harga yang seragam. Anggota OPEC antara lain Irak, Iran, Uni Emirat Arab, Qatar, Libya, Nigeria, Venezuela, dan Indonesia. Saat ini, pengendalian harga ditempuh dengan cara menetapkan jatah produksi atau kuota produksi. Oke, berikutnya International Tin Council, ITC, merupakan organisasi yang terdiri dari para produsen dan konsumen timah. Produsen timah diantaranya adalah Malaysia, Indonesia, Australia, Bolivia, Zaire, dan Nigeria. Sedangkan negara-negara konsumen terdiri dari 22 negara termasuk Amerika Serikat, Jepang, Jerman, dan lain-lain. Organisasi ini mencoba untuk menstabilkan harga, penawaran, dan permintaan timah dunia. Oke, berikutnya International Bank for Reconstruction and Development, IBRD IBRD atau Bank Dunia, yaitu lembaga ini didirikan pada tanggal
27 Desember 1945 dan berkedudukan di Washington, USA. Indonesia menjadi anggota IBRD, International Bank for Reconstruction and Development, pada tahun 1954. Tujuan dibentuknya IBRD adalah memberikan pinjaman dengan bunga relatif murah kepada berbagai negara untuk mendorong pembangunan ekonomi, namun tetap berdasarkan profit oriented. Oke, berikutnya IMF, International Monetary Fund. IMF atau Dana Moneter Internasional didirikan tanggal 27 September 1945. Tujuan pokok IMF adalah ingin meningkatkan bisnis internasional guna meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat di negara anggota. Berikutnya UNDP atau United Nations Development Program. UNDP atau Organisasi Pembangunan PBB adalah badan PBB yang memberikan sumbangan untuk membiayai program-program pembangunan, terutama bagi negara-negara yang sedang berkembang. Kemudian UNCTAD, United Nations Conference on Trade and Development, merupakan suatu organisasi yang didirikan PBB tahun 1964 dengan tujuan meningkatkan kerjasama perdagangan dan pembangunan di antara kelompok negara-negara industri maju dan negara-negara yang sedang berkembang. Oke. UNIDO, United Nations Industrial Development Organization. UNIDO atau Organisasi Pembangunan Internasional PBB didirikan pada tanggal 24 Juli 1967 dan berkedudukan di Wiener, Austria. Tujuan utama dari lembaga ini adalah untuk meningkatkan pembangunan di bidang industri bagi negara-negara yang sedang berkembang. Oke, IDA, International Development Association. IDA dikenal dengan Organisasi Pembangunan Internasional PBB yang didirikan untuk tujuan memberikan pinjaman kepada negara-negara yang sedang berkembang dengan bunga yang relatif murah jika dibanding dengan IBRD. Oke, berikutnya FAO, Food and Agriculture Organization, merupakan organisasi pangan dan pertanian PBB yang didirikan pada tanggal 16 Oktober 1945 dan berkedudukan di Roma, Italia. Organisasi tersebut bertujuan untuk meningkatkan jumlah dan mutu persediaan pangan dan membantu negara-negara yang kekurangan pangan. Oke, ILO, International Labour Organization, merupakan organisasi perburuhan internasional PBB yang didirikan pada tanggal 11 April 1949 dan berkedudukan di Jenewa, Swiss. Tujuan dari organisasi ini adalah untuk memperjuangkan nasib dan hak-hak kaum buruh. Oke, IFC, International Finance Corporation. IFC atau Kerjasama Keuangan Internasional didirikan di Washington tanggal 24 Juli 1956. Tujuannya memberikan pinjaman kepada pengusaha-pengusaha swasta dan membantu pengalian investasi luar negeri ke negara-negara yang sedang berkembang. Oke, ini dampak kerjasama ekonomi regional dan internasional. Jadi, kerjasama untuk memperlancar perdagangan regional dan internasional. Bentuk kerjasama pengaturan perdagangan komoditi. Kemudian bentuk kerjasama berbagai bidang. Oke, ya demikian perkuliahan kali ini. Mohon maaf atas kata-kata yang salah. Terima kasih atas perhatian dan waktunya.
Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.